Oh alah. Ya. Oke, Dok. Wis pindah tempat ternyata. Apa nih? Pindah apa? Lah kuwi mosok isih ning Kabukico ora mungkin kan. Apa enggak ngoni nglawan Kabukico iku. Wis gak jelas kowe. Ya, Wim. Ya, Dok. Tempatnya sepi, Dok. Ora ono sing wangi-wangi ini ngono, Dok. Apa ukon iki sedekah iki mangi-mangi. Iki golek sing sepi. Oh sing ganggae Wim. Oke, Dok. Wis tak print kayak gitu. Wes. Bar Langsung di bar print. mlayu-mlayu ning itu, Dok. Bar mlayu ning Apa? tukang print aku. Tukang ngeprint. Ada niki ya. Berarti ora nggowo itu, ora nggowo otak gitu. Enggak, pas teko iki mau tekan bandara langsung tekan mau sih isu-isu jam 8. Oh. Jam 8 mendarat, nang Schiphol. Mm-mm. Terus mrene sampai nang Kanker Institute jam pira mau ya? Jam 10 lah itu. Lah niku jam Jam berapa, Dok? 10. Saiki jam 3. Saiki jam 15. 3 sore. 3 sore. 3 sore. Iya, 3 sore. Oke. Wes 100 kan, Dok? Wes Hah? 100 durung. Lu adus rek nang mau nang bandara petak koy adus ngawur kok. Kan ning bandara mau iso, jam 8 jarene. Lah iya adus ya apa? Kan tekan rumah Ya sakit wes. kan lho bukan mar operasi ya adus sih ya apa kon. Oke, Dok. Jangan. Oh, itu mulai siap. Ayo Oke. wis apa? Kan kate takon apa mau apa sih? Oh, talamus dan hipotalamus. Oke ya, saya takono sih Ya. ayo apa kan kepengin takon apa itu. Iya, salam dhisik, salam buat pemirsa Ya dhisik wis to. oke Dibuka salam. dhisik. Ya Yo, selamat malam, Dokes. Selamat malam, Dokes. Selamat malam selamat semuanya. malam. Ya, akhirnya kita bisa hadir kembali lagi bahas masalah otak manusia tentunya ya, bukan otak yang lain. Nah, kali ini kemarin kan membahas yang gede-gede, ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Sekarang yang perincilan, Dok ya. Yang kecil-kecil. Nah, ini ada talamus dan hipotalamus. Nah, seperti ini ya, Wes, talamus. Ketok ya. Ketok ya, talamus, hipotalamus. Oke. Nah, belajar anatomi ajaib. Ya wes. jadi ini kan kayaknya kecil ya, Dok. Tapi kayaknya kalau aku lihat di kan itu fungsinya juga malah kayak suatu fungsi yang sangat apa ya, utama gitu ya. Berperan besar ya ini si talamus dan hipotalamus ini ya kayaknya. Mungkin Dokter bisa menjelaskan dari asal kata dulu, Dok. Talamus dan hipotalamus itu artinya apa sih? Kok mirip? Wah, Silakan Dokter untuk menjelaskan. Tadi malam itu di bandara itu ketemu sama Mas Gobin gitu. Mas Gobin. Oh iya. Nah, Gobin itu mention namamu itu. Tanya ini. Dok, Kowem itu siapa? Gitu. Loh kenapa? Itu. Semua orang tuh bertanya, Kowem itu siapa? Kok enggak? Itu anak gila, aku bilang gitu. Kowem itu siapa? Gitu. Aku ya ngomong, Wem. Loh saya itu belum pernah ketemu secara langsung sama Kowem kenal pribadi ya. Belum nanti kalau saya Semarang mau saya sampai, belum tahu dia itu sebetulnya di Semarang itu rumahnya di kolong jembatan atau di mana saya juga nggak tahu. Tapi namamu tuh disebut sama Mas Gobin tadi malam itu. Ketemu di bandara. Oke ya, ini aku bicara mengenai talamus dan hipotalamus. Aku kemarin tuh aku nanya sih Wim itu ya. Ini Kowem ini kok apa karena kemiripan nama disebut talamus dan hipotalamus? Tapi karena gini ya Wim. Talamus dan hipotalamus itu bagian yang tidak terpisah dari sebuah sistem yang namanya limbik system. Sistem limbik ini sangat istilahnya
sirkuit utama gitu ya, sirkuit utama untuk mengatur emosi gitu ya. Mengatur emosi itu sirkuit berbareng sama yang namanya amigdala, hipokampus gitu ya. Terus ada yang namanya gyrosinguli gitu. Itu adalah limbic system dan ganglia basalis ya. Itu adalah limbic system di mana yang namanya limbic system itu adalah sirkuit utama tentang emosi. Nah, kita sudah berkali-kali ya, berkali-kali kita itu membahas emosi itu apa. Emosi itu adalah memang senjata utama kita sebagai binatang gitu ya. Emosi itu adalah bagaimana otak kita itu menilai pola, memahami pola, menyimpulkan pola, terus kemudian merespon pola itu dengan cepat dalam waktu 50 nanodetik. Itu adalah emosi. Contohnya emosi itu apa? Itu orang main bulu tangkis itu ya. Bulu tangkis itu mengandalkan emosi, bukan mengandalkan rasionalitasnya gitu ya. Itu mengandalkan emosi. Jadi bulu tangkis, nah supaya bisa latihan gitu. Otak itu merekam gerakan lawan, gelagatnya. Kalau orang itu mau nyemes atau orang itu mau backhand atau forehand itu, otak itu merekam, gitu ya, merekam dan kemudian merespon rekaman pola itu dengan cepat. Nah, makin sering orang itu latihan, otak kita itu akan mempunyai lebih banyak informasi, database mengenai kira-kira orang itu kalau akan melakukan ini berikutnya gimana. Nah, itu adalah yang disebut sebagai emosi gitu ya, emosi. Jadi, nah, dua ini ya, supaya kita nggak melebar, kita bahas talamus dan hipotalamus. Dua ini, talamus dan hipotalamus itu adalah bagian dari sirkuit emosi itu ya. Penting di otak ini nggak ada yang nggak penting gitu ya. Nggak ada otak nggak penting itu nggak ada, semua itu penting. Kalau ada bagian satu titik aja misalkan kena stroke, satu titik aja itu ya, satu titik aja itu akan mengalami gangguan otak kita gitu ya. Nah apalagi yang disebut pada talamus dan hipotalamus. Talamus dan hipotalamus itu kecil ya, kalau dibandingkan otak yang gede itu, wah, yang namanya talamus itu kecil banget itu ya, kecil, ukurannya ya 2 cm paling gede ya, ada 1,5 sampai 2 cm, kecil talamus itu. Nah, yang disebut hipotalamus disebut hipo karena tempatnya itu di bawah dari talamus tadi gitu ya. Oh, gambarmu mau. Nah, tuh no, jreng. Nah, itu yang hijau itu. Nah, itu adalah talamus. Cilik itu, bagian kecil ya, Mak Saknil itu ya. Di bagian hijau yang di depan biru. Terus kemudian hipotalamus di bawahnya itu. Mentil di bawahnya. Nah, mentil di atasnya ya. Oke, itu ya, itu talamus dan hipotalamus. Nah, kenapa disebut talamus? Talamus itu kalau bahasa Indonesianya enggak ada. Kalau bahasa Jawanya ada, namanya peringgitan itu ya. Jadi kalau kita punya rumah gitu ya, ruang yang di tengah itu ya, di tengah. Jadi kalau ada ruang tamu, terus di tengah ruang, nah itu namanya peringgitan, ruang tengah itu ya. Nah, talamus itu bahasa Jawanya peringgitan itu ya, ruang tengah. Di tengah persis memang. Jadi kalau kita ngomong otak itu kira-kira yang paling tengahnya itu talamus itu ya. Paling tengah itu ya. Nah, itu tengah persis itu. Itu talamus itu. Nah, lho ya, iku sapa jenenge iku? Tony Cal iku pringgitan apa pringsilan? Iki arek iki gak tertib. Lambemu sing tertib yo, anu Ical yo. Pringgitan apa pringsilan seje? Yo, ngawur ae pringsilan. Pringsilanmu itu. Itu kan. Arek-arek iki gendeng kok aja ngono. Ya, pringgitan itu adalah bukan ruang makan, ruang tengah gitu ya, bukan rumah makan, bukan dining room. Itu adalah tengah, ruang tengah, peringgitan gitu ya. Nah, itu adalah yang namanya
namanya talamus itu. Apa fungsinya itu berhubungan dengan namanya? Enggak, gitu ya. Enggak, gitu ya. Talamus itu enggak ada. Talamus ini karena talamus ini ada hipotalamus dan talamus itu ada yang namanya diencephalon namanya. Ada bagian otak yang namanya diencephalon, otak tengah itu ya, otak tengah. Itu di tengah-tengah persis itu ya, tengah. Jadi dia ada di bawah dari otak besar gitu ya. Otak besar tapi di atasnya batang otak. Persis di atasnya batang otak. Nah, itu ya. Nah, diencephalon ini ya, diencephalon pada binatang-binatang mulai dari apa namanya? Ikan, terus kemudian katak, kemudian apa reptil itu penting itu ya, penting karena mereka awalnya ya punyanya cuma ini gitu ya, punyanya cuma ini gitu ya, punyanya cuma ini yang namanya talamus dan hipotalamus itu ya bagian-bagian dari yang namanya dari emosi itu sendiri ya, itu bagian-bagian dari emosi. Limbic system tadi, limbic system itu sirkuit utama pengendali emosi tapi bukan satu-satunya sirkuit, ada sirkuit yang lain. Nah, mengenai talamus ini tugasnya apa, fungsinya apa? Salah satu fungsi yang paling penting dari talamus itu adalah merelay gitu ya. Relay, jadi semua informasi yang didapat ya, direlay. Semua informasi yang didapat dari sensorik gitu ya. Semua informasi sensorik. Entah itu dari kulit, entah itu dari mata, entah itu dari telinga, entah itu dari reseptor gerakan. Jadi reseptor-reseptor informasi. Kecuali dari penciuman. Itu tidak lewat talamus gitu ya. Kecuali dari penciuman. Jadi pusat penciuman itu sampai ke pusat penciuman itu tidak melalui talamus, gitu ya, tidak melalui. Semua ya. Jadi kalau indera kita itu tidak 5. Manusia itu sedikitnya mempunyai 9 indera. Sedikitnya ya. Ya, indera penciuman itu hidung ya, ada di dalam bulbus olfaktori itu indranya. Terus indera indera penglihatan gitu ya. Indera penglihatan itu mata gitu ya, itu indera penglihatan ada di mata, di mana, di retina, itu adalah sensornya ya, itu di retina. Indera pendengaran itu di mana, di organon corti namanya, di dalam organon corti itu adalah itu adalah organon corti, itu reseptor dari indera pendengaran. Terus ada indera pengecapan, itu ada di lidah. Gitu. Ada di lidah. Terus indera perabaan, kita meraba itu ada di kulit. Di kulit gitu ya. Terus ada lagi. Nah, kita itu seringkali bilang cuma 5 indera gitu. Padahal indera kita paling tidak 9. Penglihatan, penciuman, penglihatan, terus kemudian pendengaran, pengecapan, terus kemudian perabaan. Itu yang umum ya, yang dikenal orang. Padahal ada yang namanya indera untuk sebagai reseptor getaran itu. Kamu kan bisa merasakan getaran ya. Ada getaran itu di seluruh bagian tubuh kita, ada indera getaran. Terus ada indera yang ada reseptor untuk rasa nyeri gitu. Kan nyeri kan, bisa kan? Loh, nyeri bukan hanya di kulit. Kalau perabaan memang kulit bisa, tapi nyeri kulit, semua tubuh kita itu bisa nyeri. Gusimu, gigimu itu punya reseptor nyeri. Nggak hanya kulit itu ya, gigimu. Kecuali kuku dan rambut yang nggak ada reseptornya nyeri. Semua tubuh kita ada gitu ya. Iya, otak tidak ada. Otak itu tidak ada di jaringan otak itu tidak ada reseptor nyeri. Tidak ada. Tidak ada ya. Itu. Terus di samping getaran, nyeri, kamu bisa punya yang namanya reseptor panas. Punya, itu kamu bisa merasakan ini panas, ini dingin gitu ya. Gitu. Nah, itu dingin itu. Panas, dingin, itu adalah reseptor nyeri. Nah, ada lagi
reseptor terhadap posisi. Kamu kan tahu kamu miring apa enggak gitu. Ya, itu posisi itu ya. Nah, kalau posisi itu inderanya salah satunya ada di yang namanya organon timpani. Ada di rumah siput itu, ada di koklea itu. Di koklea itu ada organon korti, gitu, organon korti yang tadi reseptor pendengaran dan ada organon timpani. Nah, kesembilan data yang dikirim oleh reseptor itu tadi, gitu ya, dikirim oleh reseptor tadi itu selalu dirilai melalui yang namanya talamus. Tadi, gitu. Talamus tadi, misalnya data penglihatan. Data penglihatan itu sebelum nanti dikirim ke yang namanya pusat penglihatan primer itu melalui talamus gitu ya. Itu melalui talamus itu ya. Melalui talamus. Getaran melalui talamus, nyeri juga melalui talamus ya. Terus kemudian bergabung dengan apa? Ya, rasa juga, kecuali penciuman yang tidak melalui talamus gitu. Kenapa, Dok? Kenapa kok enggak? Karena secara anatomis berbeda penciuman itu. Penciuman itu sebetulnya kalau pada binatang-binatang yang lain, pada misalnya serangga itu dari sungutnya itu loh, sungutnya. Jadi itu adalah reseptor yang terpisah gitu. Reseptor yang terpisah gitu. Tidak melalui talamus. Jadi penciuman itu tidak melibatkan emosi di awal-awalnya ya. Tapi pada beberapa saat kemudian karena yang namanya emosi manusia itu ya, binatang-binatang yang lain itu juga menyatu gitu ya, menyatu dengan yang namanya memori. Balik lagi ya sebelum ke memori ya. Jadi yang namanya talamus tadi itu semua informasi sensoris itu melalui talamus. Semua informasi sensoris kecuali penciuman. Kenapa? Secara anatomis penciuman itu betul-betul terpisah dengan yang namanya sistem limbik yang lain itu ya, terpisah. Nah, tapi kemarin kita sudah bilang kan ya, yang namanya memori itu tidak ada satu tempat di otak khusus itu yang menyimpan memori. Memori itu tersebar semuanya, di bagian otak, termasuk talamus, gitu ya. Termasuk talamus gitu. Untuk merekonstruksi sebuah memori, kita itu melibatkan semua itu. Termasuk talamus ini. Nah, informasi, segala macam informasi yang pernah lewat talamus, itu adalah bagian dari memori juga gitu ya. Itu adalah memori. Jadi, semua informasi itu melalui talamus. Sebelum direspon, juga melalui talamus juga gitu ya. Merespon memori-memori tadi. Informasi tadi sensorik. Nah, informasi sensorik itu selalu melalui talamus. Nah, kenapa demikian? Iya, karena yang namanya tadi yang disebutkan di awal, yang namanya emosi itu adalah senjata utama kita gitu. Senjata utama manusia dan binatang-binatang yang lain dalam satu, mengejar makanan, dua, melarikan diri dari predator itu. Melarikan diri dari predator ya, termasuk menghindari gitu ya. Menghindari predator, melarikan diri dari predator itu adalah tugas utama dari yang namanya emosi tadi gitu ya. Yang namanya emosi itu adalah tugas utamanya. Dan salah satu komponen atau sirkuit utamanya adalah sistem limbik tadi. Di antaranya adalah talamus ini. Gitu ya. Jadi ini merupakan itu ya itu. Nah, itu adalah talamus. Jadi talamus itu adalah bagian yang terpenting. Bagian penting bukan bagian bukan bagian yang terpenting ya, bagian penting. Bagian penting dari yang namanya fungsi dari talamus itu ya, fungsi dari talamus. Nah, informasi sensorik itu kan tadi ya melanjutkan perjalanannya menuju
talamus beralih ke inti. Jadi kan ada inti penglihatan ya namanya tadi ya, kalau misalkan penglihatan itu ya, penglihatan itu ada yang namanya kalau dari retina terus dilanjutkan ke yang namanya saraf optik, nervus opticus, terus kemudian ke tractus opticus, kemudian ke nukleus geniculatum. Nah, itu ya, sebelum ke nukleus geniculatum itu dia melalui talamus dulu gitu ya, itu ya. Tuh, itu sama dengan yang lain-lain yang pendengaran juga gitu. Melalui talamus dulu baru ke yang namanya kalau pendengaran itu ke pusat pendengaran primer gitu. Tapi yang namanya proses mendengar atau katakan proses melihat dulu deh. Proses melihat itu tidak hanya melibatkan visual primer cortex, jadi primary visual cortex, bukan hanya mengandalkan yang namanya pusat penglihatan primer. Bukan itu. Tapi penglihatanmu itu juga melibatkan emosi, melibatkan memori gitu. Jadi kalau kamu melihat sesuatu yang tidak pernah masuk dalam memorimu, kamu tidak paham itu apa gitu. Yeah. Kamu tidak paham itu. Seperti apa, ya, seperti lihat mantan juga langsung beda ya. Iya, itu kamu tidak ngerti gitu. Tapi meskipun nggak ada, tapi kalau dalam memorimu itu ada. Ya seakan nyata gitu. Misalnya kamu takut genderuwo. Sudah takut ini genderuwo gitu ya. Dalam memorimu itu informasi tentang genderuwo itu ada gitu. Nah, pada saat kamu sendirian di ruang gelap sendirian, kamu merinding gitu. Ya, merinding. Lah, ini adalah karena apa? Karena hipotalamus. Ya, kita beralih ya. Dari talamus itu tadi ya. Hipotalamus itu kenapa disebut hipotalamus? Karena tempatnya ada di bawah talamus itu. Disebut hipotalamus ya, hipotalamus. Nah, hipotalamus ini mempunyai julukan tersendiri. Kalau dalam dunia kesehatan dan biologi itu julukannya adalah Master of Gland. Oh, keren ya. Dia itu adalah mandornya glandula atau mandornya kelenjar hormon. Ini hipotalamus ini gitu. Hormon, kelenjar hormon pada manusia dan binatang-binatang, mandornya adalah hipotalamus ini. Hipotalamus. Karena kalau kita pernah ya membahas emosi, bagaimana kalau misalkan binatang itu terus kemudian ketemu lawannya gitu. Lawan itu bisa berarti predator, bisa berarti mangsa gitu ya. Saingan. Mangsa gitu ya. Kalau kamu misalnya manusia gitu ya, manusia dulu itu melihat ayam atau melihat kelinci gitu, itu mangsanya orang gitu, atau melihat ikan gitu ya. Manusia itu dulu melihat itu adalah mangsa gitu, buat dikejar gitu ya. Nah, sama dengan yang namanya kalau binatang ketemu predator, itu sama-sama lari. Yang satu lari mengejar, yang satu lari melarikan diri gitu ya. Nah, senjata utama untuk mengejar dan melarikan diri apa? Ya otot gitu. Otot gitu ya. Jadi otot. Senjata utama kita mengejar atau melarikan diri, berkelahi atau kita melarikan diri, itu senjata utama adalah otot. Gitu. Otot. Nah, karena jutaan tahun itu seperti itu, ya memang otot ini untuk melawan atau untuk melarikan diri, ya otot itu, ya otot. Makanya emosi itu yang pertama kali dirangsang gitu, yang pertama kali muncul dalam kaskade. Kalau kita itu melihat kaskade emosi, melihat lawan atau melihat mangsa, itu adalah kaskade stres namanya. Jadi stres itu senjata sebetulnya gitu ya. Nah, yang pertama kali muncul dalam kaskade stres ini apa? Melonjaknya adrenalin itu. Nah, pada manusia melonjaknya adrenalin itu juga perintah dari the master of gland ini. Hipotalamus tadi. Hipotalamus itu mengaktifkan
kaskade dari yang namanya kaskade dari emosi tadi, kaskade adrenalin. Cues, kaskade adrenalin memompa, terus yang lain-lain itu memompa yang lain-lain. Nah, misalnya kalau dalam stres melihat musuh itu terus kemudian adrenalinnya tinggi. Dan akhirnya adrenalin itu memompa semua darah, diutamakan di otot gitu. Semua darah dialirkan ke otot. Yang di mulut ditinggalin, yang di kulit juga ditinggalin, yang di pencernaan juga ditinggalin. Makanya kalau orang stres itu, ya makan aja nggak mau, ya mulut terasa kering, berdebar-debar karena jantung berdetak keras, nafasnya memburu karena apa? Karena perlu oksigen untuk lari gitu ya. Terus kemudian perutnya juga mules, kenapa? Karena ya aliran darah ke otot semua gitu. Terus nggak iso ngaceng gitu ya. Ya memang ya darahnya ke otot kok ya nggak bisa ke penis gitu. Hasrat seksual nggak ada. Kan kamu kalau stres hasrat seksual males ngurusin ngunuan gitu ya. Itu adalah kaskade adrenalin. Nah, tapi yang namanya hipotalamus bukan hanya ngurusi adrenalin saja, kelenjar-kelenjar yang lain juga diurusin gitu. Misalnya kalau suhu tubuhmu panas itu ya, suhu tubuhmu panas, maka panas tubuh itu diterima oleh reseptor ya di dalam, terus kemudian diolah oleh yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus dia itu memerintahkan kelenjar keringat untuk memproduksi keringat, gitu, ya, untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, itu ini adalah perintah dari yang namanya hipotalamus. Kalau kamu kedinginan, beda lagi, gitu. Kalau kamu mau kedinginan kayak gini ini tapi belum ini suhunya masih 15 14. Kalau kamu kedinginan, apa yang terjadi? Supaya menghangatkan suhu tubuhmu, kamu dibuat merinding itu ya. Merinding. Mengangkat itu namanya ada musculus arrector villi gitu ya. Musculus arrector villi itu adalah otot-otot yang menegang di rambut. Nah, itu. Tujuannya apa? Dengan demikian suhu tubuhmu bisa naik sedikit. Ini salah satu contoh. Jadi itu adalah perintah dari Master of Glen ini gitu. Master of Glen sama dengan kalau misalkan kamu silau gitu ya. Kamu silau gitu. Yeah. Terus kemudian atau matamu kena mata kita itu kena silau, bahkan terus kemudian kena rangsangan, terus mengeluarkan air mata gitu ya. Kelenjar air mata ini diperintah keluar oleh yang namanya Master of Glen juga gitu ya. Jadi yang namanya Master of Glen ini ya, Master of Glen atau yang namanya hipotalamus itu, dia itu menguasai semua kelenjar yang ada di dalam tubuh kita gitu. Iya gitu. Semua kelenjar, apakah itu kelenjar yang berupa hormonal atau kelenjar yang lain, itu semua itu dibawa kekuasaan mandor dari kelenjar Master of Glen. Nah, ini adalah tugasnya atau fungsi utama dari yang namanya hipotalamus tadi. Bukan hipokampus ya, beda. Meskipun hipokampus itu juga bagian dari sistem limbik, tapi beda antara hipokampus dan itu ya, ada hipokampus. Hipokampus itu bentuknya kayak kuda laut, makanya disebut hipokampus itu ya, hipokampus itu bentuknya kayak kuda laut. Kuda laut. Kayak kuda laut itu. Kayak kuda laut. Oh, gitu. Bukan kuda Nil. Oke. Kalau kuda Nil itu hipopotamus. Oh, kan iki. Pada hipone, Dok. Iya, podo. Ya. Nah, itu tadi adalah fungsi dari hipotalamus dan hipokampus. Ya memang tadi malam itu sempat ngomong beberapa menit sama Mas Gobin ya, bahwa yang namanya sains itu kalau di bahasa ilmiah kan itu pasti ada yang hilang gitu.
Pasti ada yang hilang ya. Ya itu pasti ada yang hilang itu. Pasti ada yang mislead, bahkan misleading gitu ya. Misalkan kemarin saya juga ngomong misalkan Yuval Noah Harari itu bukan saintis gitu. Iya. Yuval itu bukan saintis, dia itu penulis ya. Ya historian gitu ya. Tapi dia mencoba membahasakan sains dalam bahasa ilmiah. Bagus itu. Tapi banyak yang hilang gitu. Jangankan yang namanya Yuval Noah Harari, Richard Dawkins dan Jared Diamond itu, begitu dia berbicara dengan bahasa populer, banyak yang hilang gitu. Banyak yang hilang. Misalnya kita bicara mengenai Jared Diamond. Jared Diamond itu dia menulis Gun, Germ and Steel itu ya. Bukunya Jared Diamond, Gun, Germ and Steel. Itu ditulis dari hasil risetnya. Dia itu ahli fisiologi gitu ya. Dia meriset dan risetnya itu setebal lebih dari 3.500 halaman. Risetnya. Terus kemudian dibahasakan dengan bahasa populer sebanyak 400 lembar, 400 halaman. Loh, ya banyak yang hilang gitu ya. Dan kalau kemudian diterima oleh orang awam, ya pasti banyak yang lepas itu ada. Iya, miss. Apalagi itu disampaikan orang yang nggak paham gitu. Misalnya ini orang ngomong napas itu di otak kita kalau yang namanya misalkan nafas, sel kita itu perlu oksigen itu. Jadi kalau kita tidak ada oksigen terus kemudian tidak ada oksigen, sel kita itu tidak bekerja. Iya memang benar gitu. Tapi ya nggak lantas kalau kamu pakai teknik napas tertentu tuh otakmu jadi lebih sehat. Ya enggak gitu ya. Oh, meditasi itu. Enggak gitu. Iya enggak gitu caranya. Misalkan nafas tertentu, nafas ke otak loh. Nafas itu dari hidung nggak langsung ke otak, ke paru-paru dulu gitu ya. Ke paru dulu, dari paru terus kemudian di paru itu sudah disaring. Kalau kelebihan itu ya, kalau kelebihan ditambah, kalau kurang dieskalasi gitu ya. Ya itu beda. Jadi ya apalagi Yuval Noah Harari terus ngomong meditasi lah wes mulai ngarang gitu ya, siapapun itu ngomong nafas kita ngomong kosong lah ya gitu. Nafas itu ya sama aja gitu ya, nafas bola, nafas itu nafas meditasi, nafas sama aja. Kalau kita itu melihat kalau misalnya kalau kita istilahnya nggak usah ndaki-ndaki lah ngomongnya bahwa nafas kita itu di otak, nggak usah gitu. Kamu ngeceknya itu PO2, PCO2 gitu. Apakah benar dengan nafasmu yang begitu itu PO2-nya meningkat atau berkurang atau misalnya kalau kita ngomong ya CMRO2 di otak itu berapa? Nggak usah ngomong loh kita membaik, nggak usah itu dulu gitu ya. Misalkan tekanan oksigen di otak itu ya, tekanan perfusi itu penting gitu. Lah kalau sebelum kamu ngeklaim bahwa nafasmu itu memperbaiki fungsi itu ya itu tekanan perfusinya berapa? Nggak usah ado-ado nafas kita. Nggak usah jauh-jauh, PO2-nya berapa, PCO2-nya meningkat atau menurun gitu. Lah kalau nggak usah ngomong daki-daki ya gitu itu. Nah tapi wong namanya namanya ilmuwan aja sekelas Richard Dawkins dan Jared Diamond kalau ngomong itu ada melesetnya, apalagi yang bukan ilmuwan ya, apalagi yang nggak pernah belajar biokimia ngomong soal pernafasan anaerob dan anaerob loh. Ini beda gitu ya. Beda gitu ya. Misalkan dengan yoga misalnya. Emang benar kalau dengan yoga itu terus kemudian tekanan perfusi oksigen jadi naik? Kalau iya, apa benar tekanan oksigen naik terus otakmu malah nggak tambah rusak? Loh, ini perlu dibuktikan gitu ya. Iya, benar tuh, benar.
Nah iya gitu. Nah apalagi yang bayangin aja, orang tidak pernah belajar biologi, tidak belajar biokimia, tidak tahu apa yang namanya metabolisme anaerob dan aerob itu bagaimana. Terus ngomong, kalau kamu napas tertentu, terus kemudian otakmu jadi lebih sehat. Hello, kamu ngawur aja gitu ya. Nah, sama dengan yang namanya sama dengan yang namanya tadi kita balik lagi hipotalamus misalnya. Hipotalamus bagian dari limbik system. Dia memaksa paru-paru kita itu bernafas lebih memburu. Kenapa itu? Ya memang untuk lari gitu ya. Ya bukan lantas terus dengan demikian itu metabolisme makin bagus, nafasmu makin bagus, kamu lebih sehat. Ya enggak gitu juga gitu ya itu. Lah, sesuai kondisi juga, ya, sesuai kondisi. Nah, iya, makanya itu ya. Setelah apalagi ya, tapi Noah Harari tidak membahas metabolisme anaerob dan aerob sih memang gitu ya. Memang enggak, dia itu ya atas pengalamannya dia gitu ya. Ya kan dia kan yang ya apa namanya Harari lah. Aku disuruh meditasi malah kudu guyu kok. Ya itu ya, enggak makanya itu ya. Nah, fungsi-fungsi otak dasar tadi itu seperti nafas memburu itu ya. Ya, enggak lantas terus kita nafas tarik buang. Itu lebih sehat ya enggak gitu itu ya itu. Enggak itu ya. Kalau sebelum ngeklaim ya dibuktikan dulu. Kalau nafas misalnya metode nafas tertentu diklaim memperbaiki perfusi jaringan, ya dibuktikan tekanan perfusinya berapa gitu. Ya itu mending sulapan itu. Mending sulapan. Kalau itu Mas Abu mending sulapan. Ya, Mas Abu Marlo. Kan sudah jelas-jelas ya. Sulapan kan sudah jelas-jelas bohongin orang dan orangnya seneng gitu ya itu. Itu. Kan sulapan jelas itu trik gitu ya itu. Itu tukang sulap kan nggak percaya keajaiban gitu, tukang sulap. Ini adalah hal-hal yang penting sehingga yang namanya kita tadi yang namanya nafas itu ya. Nah, itu ada Desi itu. Ya udah itu pasien hipoksia kamu suruh yoga, matilah dia itu. Ngawur aja ya. Oh, hipoksia dikasih oksigen itu ya. Oksigen ya. Iya itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kalau kita membahasakan dengan sok-sok ilmiah itu, lah dia nggak tahu ilmiahnya itu gimana. Dia itu ngambil besarnya, misalkan metabolisme anaerob. Loh, metabolisme anaerob itu berapa? Perfusi ke jaringannya berapa gitu ya itu. Ini yang paling penting. Nah, aku ini juga ngomong sama kamu tentang yang namanya fungsi-fungsi otak itu ya mesti banyak yang lepas karena ya kita berbicara mengenai reseptor itu ya, reseptor. Itu enggak sesederhana itu tadi gitu. Hanya saja kalau di bahasa awam kan supaya orang itu paham ya kayak gini gitu ya. Ya enggak rumit-rumit amat fungsinya gitu. Tapi kalau kita membahas yang namanya mekanisme, mekanismenya itu rumit gitu ya. Tetapi fungsinya ya jelas, misalkan gini aja deh. Kamu tahu nggak fungsinya karburator? Lah tahu gitu. Tapi cara kerja karburator itu kan nggak sederhana. Oh, dia itu membuat yang namanya bensin atau bahan bakar menjadi kabut gitu. Makanya namanya pengabutan, membuat bahan cair itu menjadi kabut. Tapi yang namanya mekanismenya itu kan ahli mesin yang tahu gitu. Kenapa bisa demikian gitu? Bahkan ahli mesin itu insinyurnya. Tukang-tukangnya juga nggak tahu. Dia cuma nyetel sepuyer, itu gitu ya. Nah itu tadi sama gitu ya. Sama. Dokter juga begitu gitu ya. Nggak banyak dokter yang paham cara kerja otak itu. Nggak banyak itu. Kerja talamus, hipotalamus, nggak banyak dokter yang paham gitu. Dan nggak apa-apa juga dokter nggak paham. Yang penting lek ono arek panas, dikai resep paracetamol, cukup gitu ya. Mari.
Mari itu. Meskipun dokter ya nggak banyak yang tahu kerjanya paracetamol itu gimana. Nggak tahu. Gitu. Nggak tahu, karena mekanisme kerja paracetamol yang harus tahu adalah dokter-dokter ahli farmakologi. Gitu. Iya, tahu. Gitu ya. Nah, itu. Ini adalah bagaimana kita memahaminya. Nah, wis balik ke otak lagi ya. Tadi itu ngomongin Mas Gopin tadi malam aku juga ngomong. Mas Gopin juga ngomong, saya dengarkan dokter Riu itu berkali-kali ketampar gitu. Ketampar bahwa ternyata faktanya tidak seperti yang saya yakini gitu. Nah, aku tadi malam juga ngomong sama Mas Gopin, kalau kita itu keyakinan kita itu bertabrakan dengan fakta, ada dua jalan gitu. Kamu merevisi keyakinanmu atau mengabaikan fakta gitu. Diabaikan aja wis nggak apa-apa. Ditabrak wis. Diabaikan aja itu. Ya ribuan tahun keyakinan nenek moyang kita bertabrakan dengan apa tidak sama dengan fakta juga nggak apa-apa gitu ya itu. Yeah. Nah, itu adalah kembali ke fungsi otak kita tadi ya, kembali ke fungsi otak kita tadi bahwa otak yang seperti aku katakan tadi yang namanya talamus, hipotalamus itu fungsi sebagian fungsinya loh ya itu. Sebagian fungsinya ini. Nah, fungsi utamanya ya kerjasama antara talamus, hipotalamus, korteks itu kerjasama. Semuanya. Gitu. Menjadi sebuah organ, namanya organisasi. Organisasi itu bekerja sama atas itu bagian-bagiannya itu. Jadi fungsi utama otak. Loh, itu loh, burimu itu loh. Buriku delok. Apa kepengin kan mau delok ya. Iku nah. Kan jarimu kepengin delok sing iku. Iku wonge ono sing seger-seger kon gak delok mau ya. Iku wis ora. Jadi ya wis bener ya. Jadi fungsi talamus pada dasarnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari otak itu sendiri gitu ya. Dari otak itu sendiri, meskipun ada kerja talamus yang tidak bisa diwakili oleh barang lain gitu. Tetapi sama misalnya tadi ya, misalnya talamus. Bagaimana talamus itu terus kemudian dia itu memaksa apa namanya? Memaksa kelenjar-kelenjar itu bekerja gitu. Hipotalamus itu. Lah karena memori gitu kan itu. Karena memori gitu ya. Ya, karena memori. Memori apa? Memori tentang dingin. Karena yang namanya reseptor dingin itu masuk dalam memori kita. Kalau kita biarkan seperti ini, tubuh kita akan mati gitu. Kepanasan, tubuh kita rusak kalau kepanasan gitu. Masuk dalam memori otak itu. Memori itu ada yang disadari, ada yang tidak. Memori di otak tentang panas yang berbahaya itu terus membuat yang namanya talamus, hipotalamus itu memerintahkan kelenjar keringat untuk memproduksi, gitu ya itu. Nah itu yang membuat jadi yang namanya entah talamus tadi yang membuat itu, hipotalamus itu ya, hipotalamus tadi itu adalah bagian yang tidak bisa terpisah dengan otak itu. Hipotalamus dan talamus itu bisa bekerja seperti itu karena dia bekerja terhubung dengan otak yang lain gitu. Ya. Makanya pada penderita stroke misalnya, loh, yang terkena itu korteknya. Kortek gitu ya. Kenapa dia terus kemudian berkeringat banyak? Iya. Karena yang namanya sensornya itu, sensor yang akhirnya ke talamus itu ya, terus kemudian ke korteks, terus kemudian meresponnya melalui hipotalamus, itu memerlukan yang namanya korteks yang rusak tadi. Lah kalau korteksnya rusak, ya wajar talamus dan hipotalamus juga tidak bisa bekerja sebagaimana yang seharusnya. Semestinya. Jadi yang namanya istilahnya bagian-bagian di otak itu tidak bisa bekerja sendiri gitu. Seperti otak pun tidak bisa bekerja sendiri. Dia tergantung jantung, dia tergantung oksigen yang dihasilkan oleh paru-paru gitu. Makanya pada saat misalkan kemarin itu ya, pada saat banyak COVID itu ya, terus kemudian saturasi oksigen turun. Lah otaknya ya kelenger, dia nggak bisa gitu ya.
Otaknya kelengger. Kenapa? Oksigen ke otak tidak mencukupi. Lah kalau begini ini akhirnya terjadi metabolisme anaerob. Iya bener itu. Kenapa? Karena tekanan oksigennya turun. Lah kan kalau kamu nafas tarik segitiga, segi empat itu. Lah ya dengan demikian tuh nggak bakalan kamu jadi lebih pinter. Kamu digoblokin aja memang beneran sama orang-orang yang ngomong begitu itu. Makin goblok kamu kalau ngikut sesi-sesi gitu. Makin bodoh itu. Ya nggak apa-apa juga sih, bayar ya itu. Namanya cari duit nggak apa-apa lah ya itu. Buang uang, Dok. Mereka membuang uang. Loh, kan hidup ini masalah siapa yang mengadali dan siapa yang dikadali gitu. Biasa itu. Enggak, maksudnya mereka tuh bingung buang uang, akhirnya ikut terapi itu. Ya udah itu. Yang penting kan dia bayar itu. Terus kemudian besoknya yang dibayar gitu. Ya kan sama aja sama kamu nonton Jimin sama Jungkook itu. Sama itu ya itu. Ora kenal, Dok, ora kenal Jimin Jungkook. Kurang seberapa jam ayo. Oke, dari pertanyaan tentang hipotalamus nih tanya. Aduh. Apakah talamus memicu hipotermia, hipoglikemi, dan tiba-tiba heart rate naik sampai 190 kemudian semaput? Loh ya nggak gitu caranya. Apakah talamus memicu hipotermia ya? Ya nggak gini cara mainnya juga gitu ya. Itu nggak gini cara mainnya. Kalau hipotermia, kalau seandainya misalkan hipotermia, hipoglikemi, heart attack sampai. Nah ini adalah kerja bareng antara siapa itu ya? Antara yang namanya hipotalamus, hipokampus ya, terus kemudian dengan yang namanya kelenjar-kelenjar lain. Talamus itu sendiri adalah dia menerima reseptor dan meresponnya gitu, merespon. Sementara yang tadi itu untuk menurunkan itu tugasnya bagian-bagian yang lain itu. Itu bagian-bagian yang lain. Jadi otak kita itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Bahwa yang namanya itu semua hipotermia pada hipoglikemi gitu ya. Terus kemudian heart rate naik. Betul. Itu adalah di situ terlibat talamus di situ. Tapi dia tidak bekerja sendiri gitu ya. Semaput ya kalau yang namanya semaput itu berarti itu sudah melewati yang namanya batas-batas yang bisa diterima gitu ya. Ada yang namanya tadi itu heart rate naik. Itu bisa dalam fase kompensasi itu bisa. Tapi kalau sudah melewati yang namanya ambang kompensasi, yang namanya uncompensated point, yang kita dapatkan ya itu dong, nggak semaput tadi itu. Sudah nggak bisa dikompensasi gitu. Itu ya. Tuh, caranya. Sama ini tadi kan udah dibahas ya. Hipotalamus dan hipokampus itu beda ini gambarnya ini. Beda. Ini hipokampus ini. Hipotalamus. Lihat. Hipotalamus itu adalah master of gland gitu ya. Kalau hipokampus itu adalah bagian dari yang namanya limbic system tadi ya. Limbic system. Terus ini lagi, Dok. Ya ini tadi bahas emosi juga. Emosi kan tadi bedanya dengan intuisi apa, Dok? Nah, intuisi dan emosi. Intuisi dan emosi. Kalau intuisi yang disebut intuisi itu adalah memori genetik, itu intuisi. Misalkan intuisi orang takut terhadap misalnya ular, itu intuisi itu ya. Naluri itu ya, naluri. Naluri itu adalah memori genetik. Misalkan orang takut sama ular gitu. Ular gitu. Karena dalam sejarahnya itu banyak orang yang mati karena digigit ular gitu ya. Sementara binatang-binatang yang lain yang gigit nggak sampai mati gitu ya. Nah itu adalah apa namanya? Intuisi. Naluri gitu. Ya kalau intuisi itu yang disebut firasat gitu ya, firasat. Sakjane yang ngarang-ngarang aja sih gitu. Ngarang-ngarang aja. Intuisi itu kan berdasarkan memori ya, memori terus kemudian sok-sokan
intuisi gitu ya. Ngarang-ngarang aja itu. Insting. Nah, insting dan intuisi itu dua hal yang berbeda gitu ya. Insting dan intuisi itu dua hal yang berbeda. Berarti kalau insting itu bahasa Indonesia naluri dok ya? Kalau insting bahasa Indonesia naluri ya? Naluri gitu ya. Naluri. Kalau intuisi berarti firasat. Itu, ya firasat itu kan misalkan firasat saya mengatakan itu di sebelah barat itu ada wewe gombel. Nah itu kan ngarang pisan itu kan barang nggak ada. Intuisi saya nanti kebaikan akan datang dari timur, alam belpret gitu. Nah ngarang aja. Gitu. Meskipun semuanya itu yang memberikan keuntungan gitu. Orang yang ngomong intuisi itu kan ya dianggap orang sakti padahal ya salah kabeh sakjane. Ya, itu salah demi uang dok. Lah iya. Demi uang gampang. Demi ekonomi. Ya, orang itu dengan intuisi apa itu. Nah ini dok, istilahnya yang agak kemarin dok ini menghafal cepat. Jadi ada tekniknya dok, teknik menghafal cepat. Ada. Nah, ini ada teknik menghafal cepat. Ada. Meskipun nggak ada manfaatnya gitu ya. Nggak ada. Manfaat menghafal cepat apa? Sebentar, mesti apakah menghafal cepat itu sama seperti yang dikatakan apa foto memori ya? Iya. Foto memori. Ya. Fotografi memori. Itu bisa dipelajari apa? Bisa dilatih, tapi kan emangnya bisa dipelajari? Bisa itu. Hanya ada orang yang bakatnya itu luar biasa. Bakatnya itu luar biasa menghafal gitu. Ada orang yang bakat itu biasa-biasa, ada yang bakat luar biasa gitu. Ada yang namanya lomba menghafalkan angka itu. Ada tingkat dunia. Ada orang yang sampai menghafalkan angka itu ada sampai yang ribuan. Sampai ribuan itu. Nah, dia tuh sebetulnya nggak hafal angkanya gitu. Orang-orang yang begini sebetulnya dia nggak punya memori fotografik ya. Orang-orang yang jagoan menghafal, yang juara dapat piala menghafal, dia itu justru nggak punya memori fotografik gitu. Mereka itu punya cara untuk menghafalkan. Pakai apa? Pakai jembatan keledai gitu. Pakai jembatan keledai gitu. Pakai jembatan keledai. Jadi dia itu tidak hafal, tapi dia menghafal dengan jembatan keledai. Seperti Mejiku Hibiniu itu. Itu kan jembatan keledai gitu. Supaya kamu bisa merah, Mejiku merah, jingga, kuning gitu, urut-urutannya gitu. Jadi orang-orang yang juara menghafal itu pada dasarnya mereka tidak punya tidak punya memori fotografik. Memori fotografik orang itu ya nggak dibuat kayak gitu, hafal 6.000 angka gitu, nggak gitu caranya gitu ya, nggak gitu. Aku mempunyai ingatan fotografik. Kalau barang itu pindah aku tahu ini ada yang mindah ini gitu. Jadi kalau ada orang masuk kamarku itu aku tahu gitu. Tahu. Tapi kalau ikut misalnya perlombaan menghafal ya nggak bisa aku, nggak menang, nggak penting lah ngapain gitu. Tapi kemarin katanya pas waktu masih kecil ikut lomba menghafal itu. Waktu kecil lomba menghafal. Lo iya ngapal Quran aku juara rek ngawur. Ngapal Quran. Jarine mudun, jarine rak melu katanya nggak mau ikut, malah turun panggung gitu. Pasti kon kiroa mudun. Oh. Berarti udah pegang piala, udah menang itu. Berarti udah menang. Udah menang itu. Pasan lho, iku sik pasan, pas jenenge pas perlombaan modern aku. Modern. Berarti belum juara atau berarti waktu itu? Belum juara berarti. Kiroa enggak juara, ngoblok. Oh. Menghafal juara. Kon niku kopengmu tak cureki lho. Bukan, tak kira itu dua kan, dua kategori jadi satu juara enggak ya? Oh, beda. Enggak lah, beda. Oke. Itu juara hafal Quran 2 tahun berturut-turut itu loh. Mari ngono dikon kiroa, wis mari kiroa wis males wis, gak usah wis, males. Ilfil. Oh, enggak ada. Kembali ke fotografik tadi. Fotografik itu apakah kayak yang di film-film itu, Dok? Jadi misalkan di film-film itu kan misalkan ada ada foto gitu kan, ada foto pemandangan. Di situ kan diperlihatkan bahwa fotografik memori itu orang bisa melihat sekilas tuh, bisa melihat misalkan di ujung gambar
ada berapa daun. Seperti itu. Pak, seperti itu. Tapi kan nggak penting, kayak apa, Iya memang gitu, tapi nggak penting. Ada orang-orang yang seperti itu kayak gini nih, gitu ya. Ada, tapi itu nggak penting gitu. Nggak penting gitu ya. Nggak penting itu, nggak penting. Hidup itu nggak perlu apal begituan itu. Yang penting itu kalau ada duit bisa dapat, gitu itu ya. Loh, kamu Dok, apa? Tapi lah Dok. Itu bisa masuk di detektif, Dok. Milih duit jadi detektif. Salah nggak ada lah koniku opo itu nggak penting lah itu. Detektif opo itu. Enggak, atau menjual itu. Masuk polisi itu kamu nggak perlu punya memori fotografik. Masuk polisi itu lolos tes polisi gitu. Betul Dok, latihan fisik. Lah iya, mbok pikir ngono. Detektif apa meneh misalnya apa itu memori fotografik sopo? Itu siapa Sherlock Holmes? Sherlock Holmes itu orang bohong-bohongan, enggak ada orangnya itu. Fiksi. Ya iya ngono. Aduh. Orang yang punya kemampuan gitu-gitu itu pada umumnya malah nggak jadi apa-apa gitu. Nggak jadi, sekolah nggak entos gitu ya. Sekolah nggak bisa gitu. Kamu punya memori fotografik, nggak bisa matematika ya, nggak lulus SMP juga gitu. Terus apa gitu. Iya Dok. Ini Dok. Aku emosi ya kalau ada orang yang mengeksploitisir orang Savant syndrome. Wah, asu tenan. Iya Dok. Gitu. Ayo, tapi lucu Dok, malah justru ya kasihan Dok, kasihan kalau anak kecil tuh kasihan Dok, kasihan kalau anak kecil. Iya, kasihan memang itu. Kasihan mah dieksploiter, habis itu ya wis ditinggal gitu aja, nggak sekolah dibiarin, gitu. Nggak kerja nggak ada yang peduli gitu. Last minute itu loh, sing ngeling nang, woi gitu. Masa no? Wah ya cepet nang. Walah ya wes lah, ya wes Dok. Oke lanjut besok lagi Dok. Ya. Aduh. Ya, makasih Dokter untuk malam hari ini. Makasih semuanya yang telah menonton. Ya, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Dok.